Risni. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana stimulasi pada ibu nggih. Kalau boleh tahu dengan ibu siapa? Saya dengan Ibu Dea. Bagi ibu Dea, saya akan menjelaskan pengertiannya ibu, yaitu mengestasi perkembangan seorang wanita hamil untuk persiapan menjadi seorang ibu nggih. Mempertahankan homeostasis terhadap adanya perubahan yang tidak diperkirakan sebelumnya maupun kejadian yang terjadi secara bertahap ya Bu. Umumnya itu yang terjadi pada ibu kehamilan itu ya tergantung pada lingkungan di mana ibu berada. Pesan tentang kehamilan yang dikomunikasikan keluarga ibu sejak ia kecil. Yang ketiga itu sosial dan kultural budaya di mana anak ibu hidup dan tumbuh dewasa ya Bu. Tugas psikologis selama kehamilan yaitu trimester pertama. Trimester pertama itu menerima kehamilan di mana wanita dan pasangan itu membutuhkan waktu untuk keluar dari rasa syok, belajar untuk menerima dan konsentrasi terhadap apa yang mereka rasakan pada kehamilan ya Bu. Yang kedua yaitu trimester kedua di mana ibu akan menerima bayi, di mana wanita dan pasangan itu mencoba melalui perubahan emosi seperti narsisisme dan introversion dan mulai membayangkan menjadi orang tua. Trimester ketiga itu menyiapkan kelahiran bayi dan berakhirnya kehamilan, di mana wanita dan pasangan menerima kehamilan dengan kesabaran dan siap dengan kelahiran seorang bayi ya Bu. Oh gitu Sus. Ya. Karena kan di sini ibu memasuki kehamilan pertama, ibu itu sangat membutuhkan banyak informasi tentang semua topik tentang kehamilan, mulai dari trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga nggih Bu. Yang kedua itu keinginan untuk tahu besar mengenai perkembangan janin, vitamin, dan tanda-tanda bahaya pada kehamilan. Yang ketiga itu primipara, di mana membutuhkan motivasi peran menjadi seorang ibu nggih Bu. Iya Sus. Saya akan menjelaskan mengenai tugas psikologis selama kehamilan yaitu trimester pertama. Trimester pertama itu menerima kehamilan di mana wanita dan pasangan itu membutuhkan waktu untuk keluar dari rasa syok, belajar untuk menerima dan konsentrasi terhadap apa yang mereka rasakan pada kehamilan ya Bu. Yang kedua yaitu trimester kedua di mana ibu akan menerima bayi, di mana wanita dan pasangan itu mencoba melalui perubahan emosi seperti narsisisme dan introversion dan mulai membayangkan menjadi orang tua. Trimester ketiga itu menyiapkan kelahiran bayi dan berakhirnya kehamilan, di mana wanita dan pasangan menerima kehamilan dengan kesabaran dan siap dengan kelahiran seorang bayi ya Bu. Oh gitu Sus. Ya. Tugas psikologis pada kehamilan. Sudah Sus. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh kehamilan terhadap ibu dan pasangan. Trimester pertama itu untuk ibu yang pertama merasa belum siap dan terlalu cepat, tes kehamilan sederhana, health care visit. Yang keempat itu respon emosional ambivalen untuk seorang ayah tersendiri, yaitu yang pertama menolak atau tidak tertarik akan kehamilan ibu. Yang kedua itu perlu pengakuan tentang pentingnya peran ayah dan support ya Bu. Yes, Trimester kedua untuk ibu yaitu mulai merasakan pergerakan janin. Yang kedua itu ibu mulai memberikan identitas kepada janin. Yang ketiga itu membayangkan hal yang menarik pada janin ya Bu. Untuk seorang ayah sendiri yaitu melakukan upaya untuk mendukung, tidak enjoy, butuh fakta untuk mengkoreksi mission interpretasi ya Bu. Yes, Sus. Yaitu pasangan mulai aktivitas waist building. Yang pertama yaitu menyiapkan di mana bayi tidur, yang kedua membeli pakaian tidur dan mainan bayi, yang ketiga itu memilih nama, yang keempat itu belajar tentang kehamilan dan efektif untuk perantara kelas ya Bu. Yes, Sus. Kan prosedur yang selanjutnya yaitu mengenai mempengaruhi kehamilan pada ibu, di mana ibu akan merasakan seperti ngidam, mual di pagi hari atau morning class, adanya mitos dalam masyarakat, jenis kelamin pada anak, dan
orang-orang sekitar ibu, apakah ibu sudah merasakan seperti ini diam dan mual di pagi hari, Bu? Sudah, Sus. Baiklah, Bu. Saya di sini akan menjelaskan dan selanjutnya ya, Bu. Oke. Akan menjelaskan mengenai penyebab kecemasan di ibu hamil ya. Yang pertama yaitu perubahan fisik yang dialami selama kehamilan, yaitu yang kedua itu cemas akan keguguran, yang ketiga itu khawatir terhadap perkembangan bayi dalam rahim, yang keempat itu merasakan belum siap menjadi orang tua, yang kelima itu cemas bila bayinya meninggal ketika dilahirkan. Jadi itu ibu tidak usah merasa cemas bila ibu keguguran atau meninggal waktu melahirkan. Itu akan membuat ibu akan menambah stres ya, Bu. Iya, Sus. Bagaimana cara mengatasi kecemasan dan stres pada ibu nggih? Yang pertama itu dengan cara berjalan santai di pagi hari, terus pijat, menaruh bantal hangat pada leher ibu, terus latihan bernafas teratur, latihan relaksasi sederhana nggih, Bu. Itu ibu bisa melakukan setiap hari, ataukah ibu merasakan sakit atau cemas ya, Bu? Iya, Sus. Sederhana itu ibu dilakukan setidaknya 1 kali sehari ya, Ibu, sekitar 20-30 menit. Terus menyempatkan diri untuk istirahat dulu ya, Bu, sejenak supaya ibu tidak merasakan kecapean. Terus ibu berbaring tenang dengan meletakkan sebuah bantal di samping untuk menyangga perut agar ibu merasa nyaman. Yang keempat itu pada saat ibu berbaring, pusatkan perhatian ibu itu pada penafasan dan pernafasan ya, Bu. Yes, Sus. Penuntun relaksasi sederhana. Ketika ibu sudah merasa rileks, ibu bayangkan saja di tempat-tempat yang ibu merasa nyaman dan sudah pernah dikunjungi oleh ibu. Itu akan membuat ibu akan merasa nyaman. Yang terakhir itu lakukan selama 20-30 menit setiap hari akan membuat ibu dan bayi itu merasa nyaman sehingga dapat mengurangi stres nggih, Bu. Sudah sekian dulu saya jelaskan prosedurnya. Terima kasih atas bantuannya. Jika ibu membutuhkan saya, ibu bisa panggil di ruang perawat ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sus. Terima kasih, Sus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.